Baik, ya sepertinya kita menunggu juga dari yang sedang menikmati break session, tapi kita akan tetap mulai ya Bapak Ibu, saya mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian, para peserta National Conference IA Indonesia 2025. Walaupun jumlahnya tidak sepenuh tadi gitu ya, tapi saya ingin mendengarkan semangat dari Bapak Ibu sekalian, karena saya juga tidak menyiapkan pantun Bapak Ibu. Jadi saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan khas, karena kita lagi di Kota Medan. Jarang-jarang kita ketemu dalam jumlah yang cukup banyak gitu ya, di Kota Medan. Jadi saya akan menyapa dengan sapaan Kota Medan. Saya mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk bisa menjawab ya, sapaan ciri khas dari Kota Medan. Semoga energi dan semangat dari Bapak Ibu sekalian bisa ditransfer ke atas panggung untuk sesi kita ini. Ya. Bapak Ibu, para peserta National Conference 2025. Horas! 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 Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya yakin 3 kali ucapan sapaan tadi akan ditransfer ke dalam sesi kita yang akan menjadi lebih berenergi, lebih bersemangat. Senang sekali Bapak Ibu, saya mendapatkan kesempatan untuk bisa menjadi moderator ya. Dalam sesi panel hari ini berarti yang kedua, kalau digabung dengan kemarin berarti ini adalah sesi panel yang ketiga. Cukup menarik topik yang akan kita bahas, kita akan bicara terkait dengan kepemimpinan yang bermakna. Bagaimana peran Dewan dalam meningkatkan strategi ESG, termasuk juga dengan tata kelola resiko dan juga akuntabilitas. Jadi dalam kurang lebih 90 menit ke depan, saya akan memandu jalannya sesi ini. Kalau bagi saya pribadi, Bapak Ibu, untuk sharing session atau sesi ini, ada banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang pasti akan membuat sesi kita akan menarik. Pertama, kita akan bicara soal topik yang sangat-sangat ramai diperbincangkan. Bukan hanya soal bagaimana kita memenuhi aspek compliance terhadap regulasi, tapi termasuk juga bagaimana kita bisa mengambil opportunity dari penerapan topik kita ini sebagai value proposition buat organisasi kita. Hal kedua yang cukup menarik adalah kita kedatangan para pakarnya gitu ya. Kita bicara terkait dewan yang datang juga mereka-mereka yang memang dalam posisi sebagai dewan. Baik sebagai direksi, komisaris ataupun komite di berbagai sektor industri. Tentu pengalaman dan juga insight yang akan diberikan nantinya secara praktis akan sangat bermanfaat buat kita. Kita akan bisa belajar banyak bagaimana para pakar ini membentuk organisasi dengan tata kelola yang solid, tetapi tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Hal lain yang menurut saya cukup relate dengan pembahasan kita adalah penerapan Global Internal Audit Standard. Di dalam Global Internal Audit Standard, terdapat pembahasan mengenai bagaimana interaksi antara fungsi audit internal dengan dewan. Kita bisa membantu dewan dalam memberikan informasi yang sangat memadai untuk nantinya akan membuat dewan bisa menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Namun namanya hubungan interaksi pasti yang dibutuhkan adalah bagaimana menjalin pola komunikasi yang efektif. Sekalian sesi kita ini kita akan coba kaitkan bagaimana perspektif dari para pakar kita, para dewan yang nanti akan banyak sharing mengenai bagaimana membentuk pola komunikasi yang efektif antara dewan dengan fungsi audit internal. Tanpa berlama-lama lagi, saya izin untuk bisa memperkenalkan para panelis kita. Yang pertama, kita akan memperkenalkan panelis pertama kita yaitu Bapak Agustinus Nicholas Tobing. Biasa kita kenal dengan Pak Niko. Selamat datang Pak Niko. Beliau sudah tidak asing lagi bagi kita di praktisi GRC dengan sekian banyak
pengalaman yang dimiliki. Saat ini beliau sebagai Compliance and Security Assurance di PT Amazon Web Service. Kita akan banyak menggali mengenai bagaimana penerapan teknologi tentunya. Dan tak lupa beliau juga sebagai komite di beberapa industri. Ini menarik ya, jadi kita bisa memadukan antara teknologi base dengan lintas industri yang mana Pak Niko berkecimpung di dalamnya. Berikutnya kita akan memperkenalkan panelis yang kedua. Ini mungkin sudah tidak asing lagi buat kita semua, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sudah aktif di IAE harusnya sudah tidak ada yang tidak mengenal beliau. Ibu Suryaningrum, Bu Ningrum, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Cuma ada sedikit yang berbeda tahun ini. Bu Suryaningrum bukan lagi di fungsi audit internal. Ini menarik nanti kita bahas karena kita akan bisa mendapatkan perspektif pengalaman yang berbeda sebagai audit internal dan saat ini sebagai senior manajemen. Beliau sebagai wakil presiden ya, vice president dari PT Denso Indonesia. Satu joint venture company yang cukup ya boleh dibilang terkenal, bagian daripada Astra Group, yang mana nanti kita akan banyak mengeksplorasi dan relate juga dengan topik kita pada sesi ini. Dan terakhir, nah ini kita akan coba menyambut gitu ya, mungkin kali pertama ya Bu ya, untuk hadir di IAE Conference, Ibu Dumasi Marisina Mahdalena Samosir. Selamat datang Bu Dumasi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saat ini beliau sebagai direktur di PT Asuransi Sinarmas, sekaligus juga sebagai komisaris utama di PT Asuransi Simas Jiwa. Beliau juga sebagai direktur eksekutif Forum Asuransi Kesehatan Indonesia, anggota Komite Jasa Keuangan Apindo, dan wakil ketua Komite Tetap Asuransi dan Dana Pensiun Kadin. Pengalamannya sudah tidak perlu lagi kita ragukan, sudah malang melintang di dunia terutama industri asuransi. Dan nantinya akan banyak mengeksplorasi mengenai penerapan ESG yang ada di sektor asuransi. Baik, saya tidak ingin sendirian lama-lama di atas panggung Bapak Ibu. Jadi setelah kita kenal, langsung saja kita beri aplaus yang meriah untuk para panelis kita. Silakan untuk naik ke atas panggung Pak Niko, Bu Ningrum dan juga Ibu Dumasi. Baik, tadi saya sudah banyak menjelaskan sepak terjang beliau-beliau ini sebagai praktisi. Boleh dibilang semua relate dengan dunia JRC. Jadi kita langsung saja menjelaskan bagaimana sesi kita akan berjalan, para panelis, Bapak Ibu, para peserta. Kita akan ada dua bagian. Bagian pertama yaitu sesi pemaparan yang nantinya akan disampaikan secara bergantian. Mulai dari Pak Niko, Bu Ningrum, dan terakhir dari Bu Dumasi. Kurang lebih sekitar 20 menit, kita sengaja sudah janjian tadi. Jangan lama-lama Bapak Ibu izin, biar nanti kita bisa tanya jawab juga lebih banyak pertanyaannya. Karena biasanya eksplorasi dari floor itu akan bisa memperkaya diskusi kita. Jadi nanti Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Nanti kita akan ada di sesi kedua untuk tanya jawab. Saya rasa cukup dari saya, silahkan untuk bisa berdiskusi. Kepada yang terhormat Pak Niko, waktu dan tempat kita persilakan. Silakan Pak. Ya. Selamat pagi semuanya. Ya, nama saya Agustinus Tobing, saya lebih enak berdiri ya. Kalau duduk kayaknya stres juga gitu ya. Ya, nama saya Agustinus Tobing, biasa dipanggil Niko. Seperti tadi introduce, memang saya sekarang full time di AWS. Cuman saya ada part time, saya pegang 2 komisaris independen di TBK, di IT Sec Asia, dan satu lagi di Wicaksana Overseas Internasional. Saya juga pegang komite, ada sekitar 4 atau 5, saya juga lupa gitu ya. Tapi yang pasti
Saya komite auditnya Prudensial, saya komite risikonya LPS, saya komite auditnya Wiko, komite auditnya ITSEC, dan juga komite auditnya Indokorsa. Ya. Nah, pro bono juga sama Bu Angela, komite auditnya IAE gitu ya. Mudah-mudahan bisa nggak pro bono, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, oke. Hari ini saya kebagian topik yang menurut saya teorinya gampang, tapi implementasinya susah gitu ya. Jadi tujuan saya hari ini lebih banyak sebenarnya sharing gitu ya. Bukan memberitahukan ini sebagai suatu hal yang benar, tapi itu sharing dari pengalaman saya. Ya. Jadi agendanya saya bikin simple, itu ada 5 ya. Pertama, karena saya memang juga akademisi, kita harus come up dengan definisi dulu, biar kita ngerti barangnya itu apa. Kemudian nanti saya akan beberkan apa sih menurut saya, pengalaman saya, tantangannya itu apa. Ya, terutama dalam konteks akuntabilitas dan tata kelola risiko. Kita deep dive, kita cari tahu penyebab hambatan itu apa, dan terakhir kita akan berpikir apa sih nanti di masa depan dan juga pengukuran efektivitasnya kalau pengawasan board itu kuat atau tidak. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kalau kita bicara definisi gitu ya, kayaknya kalau Bapak Ibu udah paham ya, namanya tata kelola, mau tata kelola risiko, mau tata kelola perusahaan yang baik, tata kelola IT gitu ya. Itu sebenarnya kita bicara kerangka. Ya, jadi kita bicara policy, kita bicara SOP, kita bicara struktur, kita bicara mekanisme. Dalam konteks topik hari ini, waktu kita bicara tata kelola risiko, biasanya otomatis proses di mana kita sebagai board, kita bisa identify, kita bisa ukur, kita bisa pantau risiko itu di setiap tingkatan. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi yang jarang dibahas oleh orang itu adalah akuntabilitas. Ya. Jadi akuntabilitas itu kata kuncinya adalah kewajiban. Ya, jadi kewajiban saya mempertanggungjawabkan aktivitas saya. Kewajiban saya mempertanggungjawabkan output saya. Kewajiban saya untuk transparan. Nah, itu akuntabilitas. Nah, jadi kalau kita lihat di prakteknya, misalnya akuntabilitas itu bisa kita lihat dari 2 macam sisi. Paling gampang eksternal. Ya, kalau Bapak Ibu yang kerja di perbankan, regulatornya OJK misalnya. Akuntabilitas kita apa? Kita sudah comply. Laporannya benar, akurat, kan gitu kan? Tepat waktu, ya. Kemudian kita sudah melibatkan komunikasi dengan shareholder kita. Tapi yang lebih menarik itu sebenarnya akuntabilitas internal. Nah, akuntabilitas internal ini saya akan sharing contoh kasusnya. Misalnya, menetapkan tone at the top. Kalau kita di teori, terutama yang ngambil CIA part 1 gitu ya, tone at the top langsung pikirannya apa? Peraturan perusahaan, kode etik, benar gak? Refreshment training gitu ya. Nah, sekarang kalau saya tanya, jika seorang direktur kepatuhan, ini kisah nyata ya, kisah nyata, tapi saya nggak bisa sebut nama gitu ya. Direktur kepatuhan sharing password sama username ke sekretaris dia, supaya sekretaris dia melakukan pelatihan anti money laundering tahunan. Benar atau enggak tuh? Nah, itu contoh, dia nggak setting tone at the top, setuju gak? Kalau secara compliance dashboard, completion rate of mandatory trainingnya 100%. Tapi karena sekretaris-sekretaris yang melakukan untuk direksinya, benar nggak? Nah, itu contohnya. Itu contoh salah satu dilema yang sering saya temukan gitu ya. Ya. Ini berdasarkan real experience gitu ya. Nah, jadi itu pertanggungjawabannya seperti apa? Nah, kenapa saya bisa tahu kasus ini? Karena saya dulu compliance. Kerjaan saya itu memang skeptis. Ya. Kalau memang seorang direksi sudah menyelesaikan, saya akan cek kapan dia selesaikan. Ya. Saya akan lihat dari mana dia menyelesaikan, dari IP yang mana. Kok bukan IP laptop dia, tapi IP sekretaris dia. Itu contohnya di situ. Ya. Nah, kemudian kinerja direksi, kita biasa ya kalau meeting board biasanya ada KPI, deviasi gitu ya. Whistleblower ya, kok nggak ada yang lapor ya? Apakah whistleblowernya masih berfungsi? Sudah dites atau enggak?
Nah itu ada satu perusahaan nih, setiap 2 tahun dia ngecek akuntabilitas internal ini dengan cara melakukan survei eksternal ke ethics hotline-nya. Dia tes karyawannya, dia coba telepon hotline-nya, dia bikin hasilnya. Itu salah satunya contohnya. Jadi itu salah satu contoh kita validasi akuntabilitas itu. Dan terakhir ini yang menarik nih, konsekuensi, sanction. Banyak sekali kasus yang saya temukan, sanksi itu bisa tebang pilih. Ya. Sambil contoh lagi, seorang direksi, dia ganti iPhone. Dari iPhone X jadi kalau nggak salah iPhone yang lebih baru lah ya, saya lupa iPhone 11 atau iPhone berapa gitu. Nah, waktu dia ganti iPhone, iPhone lama dikasih ke procurement-nya. iPhone lama itu kemudian nanti dilelang. Nah, tiba-tiba ada yang menghubungi direksi tersebut di LinkedIn message. Ternyata di iPhone dia masih ada foto-foto pribadi. Ya saya nggak bisa sebut fotonya senonoh atau tidak senonoh gitu ya. Tapi intinya tujuan dari LinkedIn message ke direksi itu adalah pemerasan. Gitu ya. Nah, kemudian akhirnya perusahaan itu harus membeli ulang lagi iPhone yang sudah dilelang tadi. Pak, hubungannya sama sanksi apa? Direksi itu menyalahkan orang procurement tidak menghapus file-file sebelum dilelang. Nah, balik lagi. Kalau kita pakai device kantor, boleh nggak kita taruh file pribadi? Tidak bisa kan? Harus kita yang hapus, benar nggak? Nah, tapi dari sisi, saya nggak bicara sisi keadilan ya, kita bukan sarjana hukum, benar nggak? Tapi kalau dari sisi tata kelola, benar nggak? Tidak benar. Nah, hal-hal seperti itu sering terjadi, tebang pilih. Gak usah pun direksi. Sales yang bagus sama sales yang jelek, kalau yang salah sales yang jelek, hukumannya lebih berat. Itu ada seperti itu. Nah ini contoh-contoh akuntabilitas. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, ada tantangan. Ya, tantangannya terutama kalau saya lihat posisi saya sebagai komisaris independen, nggak ada komisaris independen yang punya akses itu real time, nggak ada. Kita memang bergantung dari laporan dari manajemen atau direksi. Ya. Dan itu pun kadang-kadang kualitasnya kadang-kadang kita ragukan. Itu masalah trust gitu. Kalau komisaris independen sampai bilang saya minta akses berarti dia udah nggak percaya itu sebenarnya. Tapi kalau dia minta, sebenarnya saya mau minta akses karena dia mau lebih cepat, dia lebih real time bisa juga. Tergantung cara melihatnya seperti apa. Ya. Kemudian juga kadang-kadang di Indonesia kan hubungan itu relationship itu key ya. Jadi main golf sama dia, makan mie sama dia, otomatis jadi teman gitu ya. Nah, kadang-kadang mempertahankan independensi itu susah-susah gampang gitu. Ya, itu salah satu tantangannya. Dan yang paling menarik adalah yang mau saya highlight, tekanan dari pemegang saham pengendali. Nah ini ada kasus juga. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan komut rasa CEO? Ada nggak? Nggak, ketawa tuh, berarti pernah Pak ya? itu hal yang lumrah. Nah, kalau komutnya dari pengendali saham utama, tahu nggak apa yang terjadi? Direksi yang kenal sama komutnya, dia akan skip CEO-nya. Dia akan email langsung ke komutnya, sudah di-proof, benar kan Pak? Ya kan? Udah di-proof sama komut, saya nggak perlu CEO. Tidak ada leadership-nya. Saya mengalami hal itu. Akhirnya saya ajak duduk bareng si komut rasa CEO itu, saya bilang gini aja, kalau kamu memang pengen jadi CEO, saya nggak bilang kamu step down, kamu jadi CEO aja. Biarkan komisaris independen jadi komut. Loh, kamu promosikan diri kamu? Oh bukan, saya enggak. Saya bilang komisaris independen yang lebih tua dari saya gitu. Ya kan? Diterima. Konflik itu tidak ada lagi seperti itu. Jadi bayangin, apa gunanya jadi CEO kalau operasional inisiatifnya dari komutnya, setuju gak? Kan kalau komisaris nggak boleh operasional, kan gitu kan? Nah itu contoh-contoh nyata ya, menurut saya di tantangannya. Kalau auditor internal tantangannya apa? Ya teman-teman tahulah posisinya kurang kuat, masih ngelapor ke CFO. Ya, ada kok perusahaan TBK
internal auditnya kerjanya disuruh bikin SOP, ada loh. Ya, salah satu mahasiswa saya tuh, saya ingat banget tuh. Ya, sampai stres dia, Pak kerjaan saya audit Pak, kartu nama saya, tapi kalau saya disuruh ngerjain SOP Pak ya. Habis itu kalau saya ngaudit yang saya buat Pak, kan aneh Pak. Ya, TBK itu. Ya. Nah itu salah satu ya, positioning, keterbatasan sumber daya, ya. Kemudian juga kadang-kadang trainingnya nggak lengkap, jadi technicalnya kurang, ya. Dan yang paling penting, kadang-kadang saya nggak mengerti temuan audit yang disampaikan di laporan. Jadi cara mereka menyampaikan itu muter-muter gitu. Nah karena saya udah 5 tahun kerja di Amazon, saya tuh sekarang cara mikirnya simple. What, so what, then what. Jadi what, apa, headline-nya apa. And so what, risikonya apa, dampaknya apa, kenapa, ke saya apa. Then what, saya harus ngapain. Itu salah cara simple di Amazon gitu ya. Jadi kadang-kadang itu jadi challenge buat kita, memahami laporan audit yang tebal, yang muter-muter, itu kadang-kadang jadi masalah buat kita. Dan terakhir tantangan komite audit ya, otomatis kalau hidup komisarisnya susah, dia hidupnya susah juga, benar gak? Ya. Komite audit itu sebenarnya, ini cuman pendapat saya ya, dia yang mikir, sampai perih kepalanya, tapi karena bosnya juga perih kepalanya, benar nggak? Ya, jadi kalau bosnya susah, dia susah juga. Nah, makanya tantangan komite audit itu mirip-mirip sama komisaris independen, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat tantangan tadi ada kelemahan, ya, bisa secara struktural, bisa secara proses, tapi saya mau highlight secara budaya. Indonesia ini terkenal kalau lagi meeting, kalau ditanya, ada pertanyaan nggak? Diem semua. Pas udah selesai meeting baru, Pak, bisa ngomong nggak Pak? Bisa ngopi nggak Pak? Dia nggak berani ngomongkan pendapatan di situ. Dia nggak berani nolak proposal manajemen. Nah itu kelemahan kita di situ. Ya. Kemudian kita selalu ngasih tahu berita yang pengen bos dengar. Jadi nggak ada waktu buat berita buruk tuh nggak ada. Nah, itu terjadi di Indonesia itu seperti itu. Nah kalau kita di Amazon, kita ada sesi namanya What Keeps Dogs Not Barking? Apa yang buat anjing itu tidak menggonggong? Apa yang kita tidak tahu? We don't know what we don't know, saya agree. Tapi apa yang kita nggak tahu, sehingga sistem pengamanan kita itu nggak berbunyi. Nah kita ada sesi seperti itu. Ya. Nah jadi ini cuma masukan secara teoretikal gitu ya. Ini contoh kita harus membangun agenda dari board itu. Apa yang mau kita fokuskan? Baik secara kuartalan, baik secara tahunan, baik secara 1-3 tahun. Jadi kalau teman-teman udah punya risk indicator, bisa kita ngomongin kuartalan. Tapi kalau kita ngomong tahunan, kita ngomongnya komprehensif. Apakah risk appetite-nya masih relevan atau enggak? Itu contohnya aja, ini cuma contoh. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, gimana saya tahu Dewan Komisaris sama Dewan Direksi itu sinergi atau enggak? Nah, lihatlah di disfungsi ini. Ada enggak informasi yang disaring? Ya, kadang-kadang dia nyampein yang saya bilang, yang pengen kita dengar. Makanya kadang-kadang kita kalau jadi komisaris, kita harus di pasarnya, kita harus dengar sendiri dari orang lain. Nah, itu yang sering terjadi gitu. Ya, jadi lihat ada sanitasinya enggak? Kemudian kalau ditanya defensif, nah itu pertanda gitu ya. Defensif ya. Kemudian yang paling saya nggak suka, last minute surprise. Tiba-tiba ada berita insiden yang kita nggak tahu ceritanya, tiba-tiba muncul. Sebenarnya yang paling bagus apa? Udah dikasih tahu, Pak kayaknya kita bakal gini ya Pak. Nggak ada apa-apain juga kalau belum kejadian, setuju nggak? Minimal kita udah ngasih tahu di depan. Nah itu tipikal di Indonesia yang sering terjadi. Sering sekali terjadi ya di situ. Nah kemudian ini kira-kira tren di masa depan. Ya kita dari kemarin kita ngomongin AI gitu ya, ngomongin data analytics, ngomongin ESG, ini masih valid ya. Tapi pertanyaannya mau invest atau enggak? Kalau mau pakai invest teknologi, datanya masuknya sampah, yang dibaca juga sampah, setuju enggak? Itu tetap tantangan. Mindsetnya belum digital, mau transformasi juga percuma. Tapi di depan memang akan ada pengawasan berbasis teknologi, AI driven alert
itu nyata, ya di Amazon kami udah melaksanakan itu, ya. Kemudian integrasi risiko ESG, Bapak Ibu udah lihat semua ngomongin ESG sekarang, ya. Kemudian taksonomi risiko akan berubah. Sekarang yang lagi ngetren di luar itu bukan ESG doang, tapi ada yang namanya supply chain risk. Ya, itu perpanjangan dari third party risk management. Jadi contohnya kalau kayak saya di Amazon, kita ada istilah sekarang concentration atau lock-in. Jadi taksonomi itu makin berkembang. Makanya kenapa harus direview kerangka risiko itu masih relevan atau tidak. Dan yang paling pasti ada, saya tahu Bapak Ibu sekarang mungkin udah nggak full lagi kerja 5 hari gitu ya. 5 hari di kantor, ada yang hybrid gitu kan. Jadi tetap risiko cyber itu tetap ada ya, itu hybrid. Situ. Nah, gimana langkah praktisnya? Ngomong saya tinggal 3 menit setengah nih ya. Gimana langkah praktisnya? Saya akan langsung, yang paling penting adalah evaluasi. Ya. Evaluasi gimana caranya? Coba tanyakan pertanyaan ini. Ini 10 pertanyaan ini saya pakai AI loh. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau komisaris sebelum meeting dapat bahan, asumsinya udah dapat bahan on time. Masukin ke Copilot, summary, bikin 10 pertanyaan kritis mengenai dokumen itu, bisa. Tapi saya suruh AI bikin pantun yang lucu, nggak lucu dia. Jadi permudah hidup Anda gitu. Jadi misalnya paling gampang, kita sudah sisihkan waktu yang cukup nggak sih untuk ngomongin lesson learn? Ya. Atau misalnya kita udah men-challenge nggak asumsi-asumsi manajemen itu? Kenapa sekian persen, kenapa nggak sekian? Kenapa di Juni salesnya segini, kenapa nggak seperti tahun lalu? Itu ya. Kemudian juga bagaimana caranya avoid surprise risk event? Nah, ada nggak key risk indicator yang bisa kita pakai untuk memitigasi insiden-insiden seperti itu? Nah, ini contoh-contoh pertanyaan. Jadi kita self-assess dulu. Dari self-assessment itu sebenarnya kita akan tahu mana yang kurang. Contohnya, di salah satu perusahaan yang saya pimpin, kalau meeting BOC, ramai banget. Intimate-nya tinggi, dynamic-nya tinggi. Begitu udah dapat pesannya yang mau disampaikan ke BOD-nya di rapat gabungan, nggak nyampe. 2 penyebabnya. Pertama, komisaris independennya nggak hadir, sehingga komisaris utamanya berpikir komisaris independennya nggak hadir. Ya udah, gak usah disampaikan. Ketahuan di minutes of meeting-nya, bener nggak? Ya kan? Atau penyebabnya kedua, komisaris utamanya nggak enak kalau negur si BOD-nya. Nah, jadi dinamika itu kita tanyakan. Nah, ini sering terjadi juga. Ya, jadi ini contoh-contoh pertanyaan yang harus kita tanyakan di situ. Nah, jadi ini beberapa tips sebelum saya handover ke teman-teman saya. Ya. Bikin daftar pertanyaan kritis, challenge session. Saya tahu BRI ada challenge session. Ya. Kemudian pasti tetap training. Yang namanya komisaris itu nggak bisa tahu semua gitu ya. Jadi kayak saya sekarang, saya ngambil sendiri dari beberapa webinar. Saya pengen tahu, pemerintah itu kalau bikin policy kayak gini. Saya ambil kursus Public Policy Analysis. Gak apa-apa, kembangin pengetahuan kita gitu ya. Kemudian juga sumber informasi independen. Nah, ini menurut saya yang agak susah. Sebenarnya ini bagus dari event ini, kita networking. Jadi kita tahu misalnya kita dibodohin sama direksi kita, benar nggak? Kita tahu ada orang dengan industri yang sama, kalau dia ngasih tahu laporan dengan asumsi seperti apa, kita bisa challenge juga validasi ke teman-teman kita di networking kita. Nah, jadi makanya kenapa saya ingat dari nasihat dari salah satu komisaris senior ya, bekas bos saya ya. Dia bilang, kalau kamu mau validasi laporan dari manajemen, you have to be in the market. Nah, artinya itulah waktunya kita memang networking di situ, ya. Nah, kemudian untuk internal audit, ya balik, ini ada contoh yang bagus, nggak bisa sebut nama juga gitu ya. Intinya perusahaan-perusahaan sekarang udah banyak continuous auditnya jalan, agile, setiap 6 bulan, setiap 3 bulan dia ubah plan-nya, tergantung dari risikonya. Ya. Kemudian efektif komunikasi dengan board, kolaborasi, kalau di bank udah biasa ya, ada risk manajemennya, bahkan ada integrated antara risk compliance, ya itu ada integrated platformnya, dan juga ada data analitiknya. Dan terakhir mungkin untuk komite audit, ya balik lagi, ini mirroring sama si boardnya, ya. Ini ada yang menarik, salah satu bank
Dia agendanya itu bikin 1 tahun dan dia di setiap meeting itu dia sudah bikin durasinya berdasarkan tingkat risikonya. Jadi udah dia bilang nih, Januari sampai Desember dia mau bahas risiko apa, kemudian di Januari itu masing-masing durasi sesinya dia berapa menit sudah ada. Nah ini menarik ya, saya belum lihat tapi menurut saya ini salah satu juga risk based. Evaluasi pakai scorecard, karena saya bilang kadang-kadang kita terima informasi itu tidak timely dan tidak berkualitas, makanya kadang-kadang minta akses langsung. Ya. Dan terakhir koordinasi pengawasan. Contoh kasus terakhir, saya komite risiko di salah satu lembaga sudah memasuki tahun ke-5. Belum pernah saya ketemu komite auditnya. Ya, kita coba ketemu sama komite auditnya untuk sinkronisasi. Sampai tahun ke-5, saya perpanjangan kedua, belum pernah saya bisa ketemu komite auditnya. Nah itu berarti lebih sibuk dari presiden, setuju nggak? Nah itu contoh koordinasi menurut saya nanti ada tumpang tindihnya. Demikian mungkin pendapat saya, ya. Saya akan serahkan ke teman-teman saya. Terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah buat Pak Niko. Pak Niko aman Pak, waktu durasi terukur dengan baik. Tadi jelas ya kalau yang bicara pakar, bicaranya semua aplikatif gitu ya. Tadi saya hanya ingin merangkum satu poin Pak, yang menurut saya sih bagi saya adalah cukup penting gitu ya. Kata kunci dari Pak Niko tadi bahwa Dewan, sebagaimanapun tingginya posisi, tetap butuh investasi dalam kompetensi. Karena kondisi saat ini emerging risk, tadi sempat disinggung perubahan taksonomi risk juga gitu ya, menuntut kita harus selalu up to date dengan kondisi yang ada karena disitulah value added yang akan diberikan oleh Dewan. Terima kasih sekali lagi Pak Niko. Kita tadi sudah bicara banyak dengan pengalaman Pak Niko sebagai Dewan di beberapa lini industri. Berikutnya, Bu Ningrum, kita persilahkan untuk memberikan satu insight karena Pres ya, tahun pertama sebagai senior manajemen. Jadi akan banyak nanti mungkin cerita-cerita yang akan bisa diperbandingkan dengan sebelumnya sebagai fungsi audit internal dan saat ini sebagai senior manajemen di industri otomotif. Ini juga bisa dikaitkan juga dengan bagaimana penerapan ESG yang sangat relate dengan industri otomotif. Kita sambut dengan aplaus yang meriah Ibu Suryaningrum untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu Ningrum. Tes. Sik si Batu Manika, mau ngetes dulu ya Bapak Ibu. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Suara saya terdengar jelas ya. Ya mudah-mudahan tidak sampai 20 menit karena saya juga berharap lebih banyak kita diskusi ngobrol, tanya jawab. Mungkin kalau di sini tadi Pak Alwi bilang ini adalah tahun pertama, ya memang betul ini tahun pertama saya bukan sebagai auditor. Tapi sebagai Vice President Director di PT Denso Indonesia. Apa sih PT Denso Indonesia? Mungkin sekilas saja saya sampaikan, boleh tayangannya? Ya, ini hanya sekilas, nanti saya akan setelkan film karena ini mungkin jam-jamnya juga jam ngantuk gitu. PT Denso Indonesia itu adalah kolaborasi antara Astra dengan Denso Corporation Japan. Dan saat ini 75% sahamnya dimiliki oleh Denso Corporate Jepang. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu melihat mobilnya mereknya Toyota, Mitsubishi, terus ngelihat juga ke AC-nya, itu mereknya biasanya Denso. Lalu kemudian juga kalau pakai motor gitu, spark plug-nya itu biasanya mereknya juga Denso. Nah, Denso ini sendiri kalau dilihat di sini adalah produknya banyak, tapi dia khusus komponen otomotif. Tidak hanya untuk otomotif yang diproduksi oleh Astra Group, tapi juga di luar Astra Group, baik mobil maupun motor. Kurang lebih ada 14 produk yang diproduksinya oleh PT Denso. Dan juga di sini marketnya bukan hanya domestik, tapi juga ekspor. Karena Denso ini sendiri sebenarnya global. Jadi mungkin mirip-mirip dengan Toyota, lalu kemudian juga Daihatsu.
jadi regional, mainnya di regional. Nah, tadi saya bilang mungkin sebelum saya lanjut, saya akan sedikit muter film. Kebetulan Denso tahun ini itu ulang tahun ke-50 karena berdiri sejak 1975, baru bulan Juli kemarin kami merayakan anniversary yang ke-50. Filosofinya adalah contributing to a better world by creating value together with a vision dengan Denso spiritnya. Ada 3, foresight, credibility, dan collaboration. Boleh ya saya setel film sebentar supaya Bapak Ibu tahu, karena kadang-kadang setiap kali, kalau Astra orang udah pada kenal. Astra Otopart ya tahu, tapi kadang-kadang kalau Denso tanya, Denso itu Ibu sekarang udah nggak di Astra lagi ya? Udah di Denso. Denso itu masih bagian dari Astra. Kita dengar dulu filmnya. What does it take to build something that lasts 50 years? Technology? Resources? Strategy? Yes, but most of all, trust. In 1975, amidst a spirit of cooperation between two nations, a company was established upon the most fundamental principle of human relationships, trust. This trust emerged from the meeting of two visionary leaders, Mr. Mamoru Tanabe of Denso Corporation and Mr. Jia Qianti of PT Astra International. Their shared commitment laid the foundation for the establishment of PT Nipo Denso Indonesia Incorporated, known today as Denso Indonesia. Starts with the copper radiator manufacturing facility in Sunten, North Jakarta, we evolved into a symbol of enduring collaboration and trust between Japan and Indonesia. As Indonesia's economy grew, Denso Indonesia expanded, adding spark plugs, air conditioners, sensors, and more. Not only delivering to our domestic customers, we expanded delivery by export to overseas, and behind every milestone was a shared belief that trust earned locally can carry you globally. In 1996, disaster struck. Our resilience tested. Floodwaters engulfed the Sunter plant. Production halted. Equipment destroyed. But something greater remained untouched. Our spirit. Remarkably, in just 2 weeks, we were operational again. Not because of luck, but because of teamwork, because of trust. In the same year, with the same power of trust, we inaugurated a new manufacturing plant in Bekasi, specializing in thermal products, started with air conditioner compressor, continued with the establishment of PT Hamanoko Denso Indonesia, HDI, which specialized with the production of corn. 1998, the Asian financial crisis hit hard. Companies closed, layoffs were everywhere. But Denso Indonesia chose another path. We offered support, not separation, early retirement, not forced exits. As the economy recovers, the 2000s brought expansion. We became an integral part of project producing high-performance popular Indonesian family 7-seater vehicles. In 2005, we established PT Denso Sales Indonesia, connecting us more closely with customers and sharpening our service edge. But success wasn't only about numbers. With a strong belief in human potential, in 2007, we launched Gosen, aimed at developing high-achieving students, underscoring the company's long-term investment in talent development, giving them not just education, but the future. And in 2014, opened the Denso Gadget plant, a symbol of clean, efficient manufacturing focusing on the power of trained and electronic products to succeed the environmental friendly vehicle. Not just on how we revolve the production process, we also leverage our collaboration with our local supplier. Another trust that builds through times. In 2014, we contributed to the establishment of Wafkai, Wheelchairs and Friendship Centers of Asia, Indonesia. As the world modernized through Industry 4.0, we evolved, embracing digital transformation, smart automated factories, and sustainability. Because trust also means safeguarding the future. It's about the smarter trust. When COVID-19 changed the world, it tested more than our systems. It tested our values. We responded with urgency, empathy, to ensure compliance with health protocols, flexible work policies, and virtual learning, all in motion. We stayed safe. We stayed together.
an era of electric vehicles, smart automation, and intense global competition. We are here with innovation, quality, and above all, trust. By combining young talents, expertise, and unwavering determination, we rise and stand ready to overcome future challenges. Denso Indonesia has walked a remarkable path, a path built on resilience, built on relationships and trust, built on people. Today, we celebrate 50 years, but this is not the end. We are expanding our digital and global reach. We are not just building parts, we're building the future of Indonesia's automotive industry. Denso Indonesia, a journey of trust. Together, we move forward. Denso, crafting the core. Ya, kurang lebih itu Bapak Ibu. Jadi yang tadinya mungkin nggak begitu tahu ya, Denso itu mungkin taunya juga cuman AC, bis AC, AC untuk bis, AC untuk mobil. Tapi Denso itu ternyata banyak sekali produknya, termasuk di Indonesia. Kalau di global lebih banyak lagi termasuk agribisnis. Dan satu hal yang penting tadi kalau Bapak Ibu lihat di situ ada yang pertama, building trust. Jadi kalau relate dengan sesi yang saat ini, bagaimana sih peran Dewan terkait dengan akuntabilitas, terkait dengan tata kelola, terkait dengan risk management. Yang paling utama sebenarnya trust. Bagaimana Dewan juga membangun trust, tidak hanya kepada, kalau Dewan di sini bisa Dewan Komisaris, bisa Dewan Direksi, bagaimana mereka juga dipercaya oleh stakeholder yang lain, dipercaya oleh employee-nya, dipercaya juga oleh suppliernya, dipercaya juga oleh customer-nya. Itu yang paling utama dan itu yang dibangun pertama kali oleh Denso. Dan ini pun sama, sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Astra. Ini adalah sekilas apa yang menjadi group term policy dari Denso. Bagaimana Dewan itu juga membuat satu policy, membuat satu strategi besaran, baik long term maupun 1 year. Demikian juga untuk di Denso. Untuk long termnya ada green, peace of mind, dan juga inspiring. Bagaimana Denso membuat satu strategi yang kemudian di cascade, diturunkan sampai dengan ke anak perusahaannya di seluruh dunia. Sama dengan Astra itu juga demikian. Nah di sini kalau kita lihat di sebelah kiri dan di sebelah kanan, ini saya coba menggambarkan bagaimana di Astra itu sendiri yang kental sekali dengan PDCA, Plan, Do, Check, Action, bagaimana mulai dari holding company-nya menetapkan long term policy, lalu kemudian diturunkan sampai dengan level company-company di bawahnya. Bahkan di company itu sendiri, kalau saya di sini di Denso, itu bagaimana dari tempat saya turun sampai ke level direktorat, dari direktorat turun lagi ke divisi, turun lagi sampai ke masing-masing individu bahkan. Mungkin kalau di sini orang Astra sudah terbiasa dengan istilah individual performance plan, IPP. IPP itu harus inline sampai dengan ke strateginya perusahaan. Bahkan strategi perusahaan, masing-masing perusahaan harus inline sampai dengan strategi yang sudah ditegaskan atau ditetapkan oleh mother company atau parent company-nya. Tidak hanya di level planning, demikian juga pada level monitoring, karena level do-nya atau implementation itu lebih banyak memang dilakukan oleh company sendiri. Tapi di level monitoring, di review, itu naik terus sampai ke level parent atau mother company-nya. Denso pun demikian. Jadi kalau misalnya saya setiap quarter itu pasti akan melaporkan 2 nih, satu ke Astra, satunya lagi ke Denso Corporation. Itu juga harus dilakukan. Yang berikutnya adalah bagaimana dari hasil monitoring atau review tersebut kemudian ditarik insight-nya, feedback-nya untuk kemudian dilihat apa yang perlu diimprove. Menjadi strategi baru, menjadi action plan baru untuk berikutnya. Ini yang kalau Bapak Ibu lihat baik di sisi kiri maupun di sisi kanan, satu versinya Denso, satu versinya Astra, tapi kalau dilihat dua-duanya ini sama. Yang paling inti adalah bagaimana board memastikan alignment strategi itu sampai ke level yang paling kecil di dalam organisasi. Baik itu strategi bisnis, finansial maupun non-finansial. Itu perlu dilakukan, diintegrasikan. Kalau saya di Denso saat ini, setiap
biasanya awal tahun gitu ya. Denso kebetulan Maret, April kalau Denso sendiri. Tapi kalau Astra itu fiscal year-nya Januari sampai dengan Desember. Jadi akan sangat banyak sekali review dan meeting-meetingnya di awal tahunnya Denso maupun di awal tahunnya Astra. Itu kami pasti akan lakukan istilahnya docking untuk setiap direktorat. Dan memastikan bahwa setiap direktorat itu activity plan-nya terkait dengan ESG, terkait dengan finansial, itu inline dengan apa yang sudah ditetapkan oleh mother company ataupun dari parent company. Denso memiliki sustainability management. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, kami punya sustainability policy yang berlaku untuk grup. Dan di sini untuk mengimprove bagaimana corporate value kami itu bisa benar-benar memberikan nilai tambah bagi bisnis. Itu yang paling inti. Dan poin yang paling penting tadi adalah environment, peace of mind terkait dengan sosial, dan terakhir adalah corporate foundation. Ini turun Bapak Ibu, turun terus sampai ke level yang paling individu. Semuanya ini diturunkan dan setiap tahun, setiap waktu itu monitoringnya pun dilakukan berjenjang. Termasuk edukasinya, lalu bagaimana melakukannya, bagaimana kami ada yang namanya compliance survey. Compliance survey dilakukan oleh seluruh associate atau employee kami, itu terus dilakukan secara berkala. Terkait dengan komitmen ESG untuk Denso itu sendiri, baik dari Denso Corporation maupun Astra International ini sejalan. Baik dari environment, sosial maupun governance. Denso memiliki untuk environment memiliki 10 item atau 10 tema yang akan dicapai. Terutama untuk 3 hal besar yaitu bagaimana memangkas energi itu menjadi separuh di tahun 2025 ini. Karena untuk menuju karbon netral di 2035 diharapkan kita sudah zero. Sehingga di tahun 2025 ini energi yang digunakan bagaimana caranya supaya itu bisa berkurang separuhnya. Dan ini dilakukan di semua plan kami, dilakukan di seluruh line produksi kami, di seluruh office maupun di pabrikan. Untuk yang kedua terkait dengan clean, bagaimana waste kami yang terkait dari line produksi itu bisa di reuse, recycle, makin dikurangi 2 kali lipat. Dan yang ketiga adalah green. Ini juga setiap kali dia akan naik targetnya menjadi 2 kali lipat. Bagaimana kami bisa menciptakan green factory. Baik itu karena kami punya 2 factory di Bekasi maupun di Cibitung. Dua-duanya sebenarnya di daerah Cibitung tapi ada 2 factory yang berbeda. Bagaimana kami mencapai green factory di tahun 2035 nanti. Dan setiap tahun itu baik dari Astra maupun dari Denso regionalnya itu akan melakukan review langsung, istilahnya Genba. Mereka akan turun ke lapangan, ngecek ke line-line produksi kami, memastikan bahwa board di Denso Indonesia melakukan itu dengan baik dan benar. Dan board juga setiap hari kami ada namanya Genba. Kami punya line produksi, kami punya produksi 14, kami akan muter satu-satu sampai ke lapangan. Jadi kalau di sini, kalau di Denso, kami kebetulan punya space atau office-nya itu terbuka. Dulu mungkin kalau sudah manager up atau mungkin division head up, itu kami sudah punya ruang-ruang tersendiri ya. Kami punya office, lalu kemudian untuk divisi, lalu kemudian untuk general manager, untuk direktur, itu mereka punya ruangan. Tapi kalau di Denso itu betul-betul open space. Jadi saya ada di tengah-tengah, lalu kemudian depan saya itu semuanya employee saya, lalu presiden direktur saya ada di belakang saya menghadap ke arah yang berbeda, itu juga menghadap ke pabrik, ada kaca memang. Jadi benar-benar open space. Kenapa seperti ini? Karena sekali lagi untuk memastikan bahwa kita semua sebenarnya punya tanggung jawab yang sama.
itu kenapa dibikin agak kaget sebenarnya saya waktu pertama kali masuk ke Denso. Ini nggak punya ruangan ya? Nggak ada Bu, ruangan Ibu itu di situ. Wah ini kalau saya hilang langsung kelihatan ini nggak ada. Saya hilang seminggu di sini tuh langsung ditengok gini aja udah langsung kelihatan nggak ada. Tapi itulah salah satu bentuk bahwa kami itu bersama-sama mempunyai tanggung jawab bersama terkait dengan bagaimana building trust, bagaimana untuk mencapai akuntabilitas, bagaimana untuk supaya ESG-nya sendiri itu berjalan. Yang kedua terkait dengan sosial, di sini together with shareholder, customer, supplier, employee, dan local communities ada beberapa, di sini hanya beberapa program yang dijalankan secara rutin. Mulai dari stunting prevention sampai dengan bagaimana associates community. Tadi salah satunya Denso juga punya Wafkai ya, kalau itu memberikan kursi roda itu untuk yang membutuhkan. Itu sendiri program dari Denso Corporation Japan-nya. Tapi di Indonesia sendiri, Denso-nya sendiri mempunyai program-program tersendiri. Dan ini pun dilaporkan, dikoordinasikan sampai dengan board. Dan yang terakhir terkait dengan governance, bagaimana kami highly transparent untuk maintain healthy growth. Mulai dari bagaimana melakukan corporate governance, compliance, lalu kemudian tax governance, risk management, sampai dengan information disclosure policy. Itu semuanya sudah ditetapkan oleh board. Dan setelah itu board memastikan semua yang ditetapkan itu berjalan dengan baik. Terakhir, sebenarnya apa sih jadi peran dari Dewan itu sendiri? Yang pertama terkait dengan ESG leadership. Tadi di depan ada paparan terkait dengan strategi, board itu punya tanggung jawab untuk menetapkan strategi ke depannya. Baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendeknya. Dan memastikan itu sesuai dengan stakeholder expectation. Yang kedua terkait dengan peran oversight-nya, risk oversight. Sebagai board kami memastikan bahwa risiko-risiko besar sudah diidentifikasi. Kami punya risk management, kami harus mengutilize semaksimal mungkin tim risk management untuk memastikan semuanya sudah diidentifikasi dengan baik. Dan memastikan bahwa terintegrasi antara satu risk dengan risk yang lainnya. Dan juga terkait dengan accountability and transparansi, bagaimana result yang sudah ditetapkan plan-nya, lalu monitoringnya itu semuanya on the track dan semuanya dimonitor. Yang terakhir stakeholder engagement, bagaimana kita responsif terhadap kondisi yang ada. Ya kurang lebih itu paparan saya, mungkin nanti kita bisa lebih banyak menggali pada saat tanya jawab. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bu Ningrum. Terima kasih sekali lagi Bu Ningrum. Tadi saya cukup tertarik Bu Ningrum tadi dengan videonya. 50 tahun bagi saya melihatnya tidak banyak perusahaan ya hari ini yang bisa mencapai umur 50 tahun. Jadi tadi kita melihat satu business continuity yang benar-benar clear, terlihat dengan jelas dan kata kuncinya tadi building trust. Dewan mungkin akan bisa mendapatkan langsung kewenangan ketika dimandatkan oleh shareholder, tapi mereka belum tentu mendapatkan trust, sehingga ini yang harus dibangun. Tadi juga saya cukup tertarik, ini memang karena filosofi Astra cukup mendarah daging mungkin ya, jadi ada PDCA-nya tadi Bu ya, kelihatan bagaimana dari top level sampai ke entry point level, itu semuanya sama-sama memiliki accountability, sehingga tidak ada lagi, tadi juga disebutkan open space. Relate dengan salah satu variabel dalam ESG juga ya, jadi menurut saya ini salah satu contoh buat kita semua gitu ya. Ternyata dari hal sesederhana itu bisa menciptakan satu stigma gitu ya, satu parameter yang jelas mengenai bagaimana social equality diterapkan di lingkungan kerja kita. Dan mungkin terakhir Bu, tadi saya begitu tertarik melihat ada dokumen, tadi kalau nggak salah sustainability policy, oke. Saya tertariknya bukan soal isinya, karena isinya sebenarnya itu menggambarkan artikulasi daripada ESG. Saya tertariknya adalah dokumen itu dibuat di tahun 2006. Bisa dibayangkan gitu ya, hari ini 2025 kita semua rame-rame bicara soal sustainability, keberlanjutan. Tapi ya dengan filosofi daripada founder terlihat bahwa dari 2006 pun sustainability itu udah dipikirkan. Jadi ini juga bisa menjadi benchmarking yang bagus buat kita semua. Sekali lagi terima kasih buat Bu Suryaningrum atas paparannya. Terakhir, oke, Bapak Ibu ini jam 12 tapi harusnya sih tetap semangat ya, karena saya yakin sesi atau
presentasi berikutnya akan membuat kita tidak akan kemana-mana gitu ya, tetap fokus karena akan disampaikan oleh expertnya. Seorang yang memang memiliki kapasitas sebagai direksi dan juga sekaligus komisaris gitu ya, di salah satu perusahaan yang memang sudah sama-sama kita ketahui bersama gitu ya, akan banyak bercerita bagaimana penerapan konkret daripada ESG yang ada di asuransi Sinarmas. Kita sambut dengan aplaus yang meriah Ibu Dumasi, silakan Ibu. Tes, ya. Terima kasih Pak Alwi. Tadi next back. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia IIA, Presiden IIA, edak saya, National Conference 2025 ya, yang telah mengundang saya untuk berbagi. Sebenarnya event tim saya tuh bingung kenapa Ibu ini kan komunitas auditors, kenapa Ibu sebagai marketing directors dan juga merangkap corporate secretary yang diajak berbagi. Jadi mungkin karena peran saya banyak membawahi GRC sejak pelaksanaannya di asuransi Sinarmas since long time back ya. Jadi thank you again IIA ya. Hari ini saya akan berbagi pengalaman kami dalam menerapkan ESG sebagai strategi perusahaan dan bagaimana kepemimpinan yang bermakna ini bisa membuat perbedaan. Jadi, iya jadi nanti tadi kita lihat akan ada kelihatannya banyak ya 12 tapi dan kemarin Pak Alwi bingung ini slide-nya banyak sekali gitu ya, but I will make it very fast, akan sesuai ininya, waktunya. Oke. ESG ini buat kita, environmental, social governance itu benar-benar bukan hanya sebagai tren. Ya bukan karena sekarang lagi tren di mana-mana ESG, semua perusahaan bikin ESG, no. Ya itu tapi adalah strategi untuk bisnis jangka panjang. Dan ini kita pakai juga, asuransi Sinarmas menggunakan ESG sebagai untuk meningkatkan daya saing kita, menarik investor dan bahkan juga memperkuat citra positif dari perusahaan. Jadi lingkungan, sosial dan tata kelola ini adalah 3 pilar yang saling terhubung, ya. Dan ketika lingkungan berbicara mengenai upaya mengurangi jejak karbon, kita semua tahu di sini dan mungkin saya yakin perusahaan-perusahaan Bapak Ibu juga sudah melakukan banyak effort untuk mengurangi jejak karbon. Kemudian sosial, bagaimana kita memberi dampak bagi bukan hanya sosial yang terdampak oleh usaha kita, tapi juga adalah terhadap karyawan kita sendiri, komunitas dan para customers. Dan sementara di tata kelola kita berbicara tentang transparansi dan akuntabilitas kita. Di asuransi Sinarmas kami percaya bahwa ESG adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik, bukan hanya bagi perusahaan tapi juga bagi bangsa kita. Ada 3 hal ini di sini, kalau kita mungkin sudah terbiasa sekali mendengar people, planet, and profit. Jadi kami di asuransi Sinarmas sudah sejak lama membangun budaya keberlanjutan ini. Jadi dimulai dengan contohnya untuk people. Kami sudah memulai training namanya Management Development Program untuk entry point dari karyawan untuk masuk menjadi karyawan di area asuransi Sinarmas. Saya adalah lulusan yang kedua, angkatan kedua dari MDP di tahun 1990. Jadi bisa dibayangkan umurnya sekarang berapa. Kemudian kami juga menjaga kesehatan. Kalau kita lihat di sini, kita memonitor kesehatan karyawan. Jadi we really care about our people because they are our human capital. Itu capital perusahaan. Perusahaan ini nggak akan bisa berkelanjutan jika kita tidak care kepada karyawan kita. Jadi kita melakukan banyak hal di sini, termasuk membuat kantin sehat, membuat juspar. Untuk juspar kami sampai mengirimkan 2 dokter all the way to San Diego untuk belajar Genslon terapi untuk mempersiapkan jus sehat yang bisa diminum oleh karyawan setiap hari. Kami sampai memiliki cold storage yang bisa menjaga, menyimpan sayuran dan jus-jus dan lain-lainnya. Ada health talk, financial talk, bahkan bincang kebangsaan. Kita melakukan bincang kebangsaan itu sejak 2020 setelah saya lulus dari
ikut lewat Apindo, waktu itu ikut Lemhanas. Kemudian dari sisi planet, kami melakukan penghijauan. Kami ini sebenarnya perusahaan kertas ya, Sinarmas itu produsen kertas salah satu terbesar di dunia. Tapi di kantor kami terbiasa semua internal memo itu menggunakan kertas bekas. Kita dapat banyak kertas bekas yang misalnya kita pakai atau bekas itu kita bisa pakai lagi untuk internal memo dan lain sebagainya. Kita menggunakan solar panel, mobil listrik, pengelolaan limbah, dan ajakan kepada karyawan-karyawan kita untuk menanam pohon. Jadi tim GA kita tuh karena ada banyak pohon kita yang semakin bagus, itu dipecah-pecah dan mereka menawarkan kepada karyawan untuk menanam di rumah masing-masing. Dan tentunya untuk keberlangsungan usaha harus ada profit. Dan di situ kita sangat melakukan yang namanya prudent underwriting, keseimbangan portfolio kita dari berbagai lini bisnis. Karena kalau kita hanya tergantung pada satu, contohnya di masa sekarang asuransi mobil itu menurun banyak sekali, nurun sampai 50% karena penjualan mobil menurun. Kita harus survive dengan apa? Untungnya kita tersebar jenis bisnis kita lainnya. Kemudian mengatur keseimbangan dalam penempatan reasuransi. Reasuransi ada bermacam-macam, ada yang proporsional, ada non proporsional, ada dalam negeri, ada luar negeri, itu kita harus seimbangkan. Demikian pula dengan penempatan investasi yang bertanggung jawab. Kita hari-hari ini mendengar betapa infrastruktur ya, saham infrastruktur yang sebenarnya punya negara bisa bermasalah. Dan itu mungkin efeknya banyak kepada seluruh industri asuransi ya. Kemudian penerapan matriks produk dan saluran distribusi secara merata di seluruh Indonesia. Kemudian GCG. Jadi untuk GCG ini kami menerapkan tarif, tadi saya nggak akan menjelaskan lebih detail lagi, tapi di asuransi itu diwajibkan untuk memiliki satuan kerja khusus. Untuk GCG terpisah, risk management terpisah, dan compliance terpisah. Dan kami sudah sejak lama, bahkan ada direktur kepatuhan sendiri, khusus untuk direktur kepatuhan. Jadi prinsip tarif ini kita sudah laksanakan, termasuk juga adalah memperkuat komite-komite, fungsi komite, dan mengembangkan budaya sadar resiko dan mengintegrasikannya, mengintegrasikan GRC ke KPI. Mungkin nggak banyak perusahaan yang melakukan ini, tapi kami memasukkan GRC, pelaksanaan GRC dari each and every person itu ke dalam KPI masing-masing. Kemudian dari sisi manajemen resiko, jadi kami berada di tempat 2 ya, dapat poin 2 ya, kita itu sebenarnya self assessment. Kemudian untuk manajemen resiko, implementasi ERM kita itu berbasis, back di sini, kita berbasis ISO 31000, itu dioperasikan di seluruh tingkatan organisasi. Bahkan kita memberikan, sebelum orang memasukkan KPI, dia tidak akan bisa memasukkan KPI sebelum dia mengikuti kuis-kuis mengenai internalisasi G, R, dan C. Ya, jadi kita memang benar-benar sangat concern di sini karena kita, bisnis kita usahanya di dunia resiko. Kemudian ya, jadi dalam penerapan risk management ini di asuransi Sinarmas semua karyawan kita itu adalah risk owner. Semuanya adalah risk owner. Ya ini. Setiap karyawan kita itu adalah risk owner dan kemudian sehingga semua orang harus sadar bahwa dia itu harus selalu melaporkan, bahkan mencari tahu ada resiko apalagi yang harus dia periksa ya. Nah di sini budaya risiko ini bisa kuat kalau tone of the top-nya itu jelas. Jadi memang kami di manajemen pun setiap orang selalu menekankan betapa GRC itu sangat penting untuk setiap lini. Kemudian kita juga menggunakan berbagai tools seperti RCSA, Loss Event Database, GRC Quiz, bahkan kita juga melakukan happiness index test. Jadi perusahaannya profitable, ininya bagus, performance-nya bagus, dapat award macam-macam. But apakah karyawannya happy? Apakah mereka tersiksa sebenarnya menjalankan semua aturan yang begini banyak ini? Jadi we do happiness test itu secara berkala setiap 3 bulan. And next, ini tadi salah satunya ya, kami juga melakukan integrity test. Integrity test di sini kita bisa melihat kemarin, yang terakhir kita ini secara berkala juga, tapi yang terakhir kita lakukan itu untuk 511 orang, itu lulus semua dan average nilainya itu adalah 92.
Kemudian di manajemen kepatuhan, ya tentunya tadi Bapak sudah menjelaskan banyak ya mengenai bagaimana yang namanya DGR di governance. Tentu kita harus ada kebijakan perusahaan, ada SOP-nya dan juga tentunya harus diuji kepatuhannya. Dan ini semua kita sudah menerapkan ISO 19600 tahun 2014, melakukan pengelolaan risiko regulasi melalui kertas kerja self assessment dan juga kita juga hasil kode etik, whistleblowing, kemudian pencegahan fraud hingga budaya anti penyuapan. Kita juga punya ISO anti bribery. Jadi di dalam website kita itu semua orang bisa melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan tepatan pelayanan kami, termasuk whistleblowing system misalnya kalau ada yang minta duit atau apa. Kemudian hasil dari semua pengujian uji kepatuhan ini menunjukkan status comply, laporan tepat waktu dan jika ditemukan ketidakpatuhan maka itu akan langsung ditindaklanjuti. Kemudian dari sisi ESG kami percaya sekali bahwa yang namanya keberlanjutan sosial itu harus terintegrasi dengan nilai bisnis. Jadi harus creating shared values, bukan cuma charity. Jadi kami punya social activity, CSR kami itu sudah tidak lagi berupa charity, tapi sudah creating shared values, sudah selangkah lebih maju karena setiap kali kita berlakukan kegiatan sosial, itu kita sudah merasakan dampaknya secara bisnis. Jadi yang pertama mungkin di sini kita bisa, implementasi ESG di sini apa-apa yang kita lakukan implementasinya, contohnya adalah untuk penggunaan panel surya, kemudian lampu LED, kemudian penggantian mobil-mobil kita menjadi mobil listrik, juga pemisahan limbah dan pengaturan area kantor, kemudian juga adalah penanaman mangrove di pulau-pulau ya, di beberapa tempat. Mungkin ada juga yang kita bahkan kebetulan saya diver, jadi saya juga melakukan penanaman menanam koral di beberapa tempat di Kepulauan Seribu dan di Banyuwangi dan banyak tempat lainnya. Kemudian di sisi pemberdayaan, jadi kami memiliki rumah kreatif di Danau Toba, ya, tepatnya di Dolok Sanggul, tanah kelahiran saya. Ini bukan karena saya di sana, tapi ini melalui dulu ada kerjasama dari OJK dengan Kementerian Pariwisata yang meminta lembaga jasa keuangan untuk turut bersumbangsi. Bagaimana kita bisa membantu peningkatan Danau Toba menjadi salah satu destinasi super prioritas. Dan asuransi Sinarmas memilih mendirikan rumah kreatif karena kami memang CSR nggak boleh kasih duit, hanya boleh berikan pendidikan. Jadi rumah kreatif ini setiap hari banyak kegiatan di sini. Contohnya kita bisa melihat di sini ada berbagai sentra, ada sentra buku, komputer dan lain-lain. Dan mereka menghasilkan eco fashion seperti yang saya pakai ini dibuat. Terima kasih. Dan saat ini sedang didesain yang biru seperti ini, sedang didesain oleh desainer. Dulu dia desainernya Hermes, yang sekarang tinggal di London. Namanya Isaac Rain, bisa di Google namanya. Jadi dia membeli kain-kain ini all the way from Dolok Sanggul dan dia khusus bikin desainnya untuk dijual di market Eropa. Dan tadi saya bilang kita creating shared values, kita bukan hanya melakukan CSR, tapi juga ternyata melalui CSR karena biasanya kami juga memberikan pelatihan kepada petani kopi, bagaimana mengelola keuangan dan bagaimana supaya kopinya lebih bagus gitu. Dan akhirnya kita membagikan polis gratis. Awalnya kita memberikan polis gratis. Cabang kami harus membaginya, harus menjelaskannya. Akhirnya dibukalah kantor cabang kita di sana dan ternyata sekarang bisa menghasilkan premi yang bermiliar juga. Jadi this is really creating shared values ya. Jadi tadinya berupa CSR, ternyata sekarang bisa menghasilkan premi dari daerah-daerah di sekitarnya dan dari mereka-mereka yang tertarik dengan bagaimana we do our business.
Oke, di sini mungkin saya nggak usah jelaskan, ada banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan, tapi saya mau sharing sedikit betapa banyak anak kecil dari setiap hari datang ke sini dan kami memberikan literasi keuangan dan juga pelajaran-pelajaran lainnya. Ya, yang datang ada sentra komputer yang juga setiap sebelum orang bekerja baru lulus bisa masuk ke sini dan ini semuanya tidak ada dipungut biaya. Kemudian sentra bermain, bahkan di masa pandemi karena tidak bisa datang ke rumah kreatif maka tim kami yang mendatangi setiap rumah-rumah. Kemudian ada sentra audiovisual, kami mendatangkan penyanyi, kebetulan mungkin ada yang kenal Bapak Ibu di sini, Ibu Mega Sihombing Goya dengan suaminya Mauro Goya sudah 2 kali melakukan pelatihan musik kepada menggunakan alat musik tradisional tapi membuat orkestra yang luar biasa. Ini kebetulan kami pribadi ada hotel di Dolok Sanggul namanya Chats, Coffee Hotel Ayola Dolok Sanggul di tempat yang sangat dingin dan indah sekali. Waktu itu kita bikin acaranya di sana. Kemudian yang juga kami mendukung UMKM naik kelas. Jadi sekarang itu sudah banyak sekali desainer yang meminta, bukan kami yang begging ke desainer yang dan mendatangi kami meminta untuk kerjasama. Salah satunya yang di Jakarta Fashion Week kita sudah muncul 2 kali. Di sini kita bisa lihat 2018, 2019, kemudian juga 2019, 2020 di Indonesia Fashion Week oleh Ibu Poppy Darsono, bahkan di Lektopa Fashion Week itu Ibu Poppy Darsono dan tim pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan waktu itu menampilkan yang dihadiri oleh 40.000 orang ya, itu menampilkan produk-produk yang dibuat oleh anak-anak muda yang tadinya untuk makan saja susah, sekarang bisa bangun rumah. So this is really amazing actually. Dan yang berikutnya ini mungkin saya share sedikit, tinggal 3 menit tapi saya akan cepat saja. Kami mengubah dalam program, kebetulan saya mengikuti Happy Digital X waktu itu di Tsinghua Southeast Asia selama masa pandemi dan kami menghasilkan ulos yang dibuat dari sampah plastik. Benang dari sampah plastik. Terima kasih dan dibuat di Dolok Sanggul. Dan di sini kalau kita lihat tadi kita bisa melihat circular ekonominya jelas sekali terjadi semua dan masih bekerja sampai dengan hari ini. Dan ini produknya bisa dilihat, cakep nggak Bapak Ibu? Indah sekali ya, ini dari sampah plastik, nggak akan kebayang oleh kita. Ini mereka membuat mewarnai, pewarnanya dipakai pewarna alam. Kemudian ini tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita ada di Oscar Lawalata juga mendesain produk ini dan yang memakainya adalah para Sri Kandi Bisnis dan Keuangan Indonesia. Ya kita udah bisa di MNC juga dan banyak sekali ya. Jadi dan kami bukan hanya memberikan mereka pelatihan lalu ditinggal. Biasanya CSR perusahaan adalah kasih duit pelajaran, kasih pelatihan and then they let them do atau menjalankannya on their own. Itu nggak akan bisa karena mereka mau jual kemana. Siapa yang kurasi? Nah, apa yang kami lakukan adalah kita bantu semua, kita ambil produk-produknya, kita buat menjadi benda-benda promosi perusahaan. Bukan hanya asuransi Sinarmas, tapi the whole Sinarmas itu berlomba-lomba membantu UMKM untuk dalam program UMKM naik kelas. Kami ada hashtag di Sinarmas, UMKM maju berawal dari kamu. Makanya kami semua di kantor mostly akan menggunakan baju Humbang ini kemana-mana aja. Ada berbagai macam karena tadi bukan hanya Sibori, ada tenun, ada ekoprint, ada batik gitu ya. Jadi itu kita udah kayak our DNA itu make baju produksi dari binaan kita. Dan produk ini bisa didapatkan, contohnya di sini adalah bisa di Coffee Hotel Ayola Dolok Sanggul di lobinya, kemudian di Plaza di Grand Mansion Menteng hotelnya Sinarmas juga, kemudian juga di Smesco dan bisa lewat online tentunya di sini bisa dibeli online. Kemudian mungkin kenapa saya banyak sekali ngomong di sini karena mengenai CSR karena ternyata CSR yang kami buat ini menjadi yang membawa bisnis banyak sekali ke kami, terutama orang asing, perusahaan asing. Perusahaan asing sangat wow, kalian lakukan ini bukan, kami tidak merusak alam kan, tapi kenapa kalian bisa sampai membuat sustainable fashion, itu menjadi something yang menjadi daya tarik kami. Oke. Dan ini tadi banyak mungkin dipakai di mana-mana juga ya, di media dan lain sebagainya. Dan kita juga membawa ke Eropa, ke Paris ya, kopi. Karena kita membina kopi ini di Ottawa, di Paris.
di Paris 2 kali, di Villas de Internationale de Gastronomie. Kemudian kami mendampingi petani kopi, ini tinggal 47 second lagi, mendampingi petani kopi. Ekspor mereka, sebenarnya sudah ada ekspor gabungan kelompok tani ini, tapi ekspor mereka pada tahun 2016 waktu mulai kami bina itu adalah 80 ton. 2 tahun kemudian menjadi 400 ton, jadi 5 kali lipat ya. So thanks to, ya terima kasih. Nah ini adalah kita juga, ini para petani kita berikan juga alat pembolong karena supaya memancing anak muda mau ikut menanam kembali, replanting. Karena kopi Sigarar Utang itu sebenarnya ada usianya sekitar 5 tahun. Oke, kita juga membantu mereka untuk merubah tampilan tadi yang di kiri ini, sekarang yang di kiri ini menjadi seperti yang ini. Dan ini banyak sekali peminatnya yang nggak pernah berhenti. Oke, kemudian di masa pandemi kami juga creating another set values, sudah habis waktunya, di mana kami waktu itu membantu banyak sekali seluruh Indonesia memberikan obat dan juga Chinese medicine. Jadi angkat dari situ akhirnya muncul satu produk kami juga yang menjadi salah satu produk andalan saat ini. Jadi saya pikir ini banyak sekali yang kita sudah lakukan. Kepemimpinan perempuan saya singgung sedikit, jadi di kami ini 50% leadersnya itu adalah perempuan. Jadi ya thanks to para perempuan yang ada di sini. Dan kami juga mendapatkan sertifikat ISO semuanya dan kita mengikuti adopsi ISO beberapa juga. Dan tentunya karena di Fitch Rating kita juga sudah mulai 2010 mendapatkan AA plus dengan outlook stable, kemudian menjadi positif, lalu stable lagi, tapi mulai tahun ini sudah menjadi dapat lagi positif outlook. Jadi luar biasa, ini semua adalah berkat bagaimana kita menjalankan semua dari governance, risk management dan juga di compliance-nya. Jadi mungkin untuk kami mendapatkan juga top GRC Award dan top CSR Award sudah bertahun-tahun ya. Dan mungkin untuk menutup sesi ini saya ingin mengutip quote dari Nelson Mandela di mana dia berkata, what counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead. Thank you. Terima kasih kepada Ibu Dumasi. Saya sebenarnya agak khawatir tadi ya, karena lihat slide-nya dari semalam gitu, 53 slide. Tapi tiga-tiganya panelis kita ini komit ya, dan saya merasa terbantu sekali. Kita semua on time 20 menit ya. Dan tadi isi daripada slide-nya Bu Dumasi sangat luar biasa Bu. Terlihat bagaimana ESG atau sustainability ini bisa di-embed atau diintegrasikan dengan kebutuhan daripada bisnis untuk growth. Tadi istilahnya adalah keberlanjutan yang terintegrasi nilai bisnis. Artinya akan menarik investor tentunya, akan menambah daya saing bagi perusahaan, dan saya tadi menarik 50% leader adalah perempuan. Suatu equality, gender, dan inklusivitas yang menurut saya perlu kita apresiasi dan mungkin tidak semua organisasi memiliki hal yang sama. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dumasi. Kita kurang 10 menit ya, Bapak Ibu sekalian ya, tolong bersabar gitu ya. Walaupun saya juga merasa bahwa ini sudah tidak kondusif lagi, tapi rasanya banyak hal yang akan masih bisa dieksplor dari sesi tanya jawab. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk mengacungkan tangan, menyebutkan nama dan asal institusi dari Bapak Ibu sekalian. Silakan. Yang di tengah, ada lagi Bapak Ibu? Oke, kita buka satu pertanyaan terlebih dahulu, silakan Ibu. Terima kasih, saya Kristina dari Askin. Jadi pertanyaan saya tujukan pada Ibu dari Denso. Mas, luar biasa ya, harapan SG saya kira program-programnya sangat menarik ya, dan di 12 goals ya, sesuai dengan dari PBB ya. Nah, yang saya ingin tanyakan dari berbagai program ESG jauh ini, bagaimana caranya Bu mengaudit program-program ESG sudah sesuai dengan misi strategi dari perusahaan ya, sudah sejalan gitu, dan kita tahu juga
kita akan menerapkan sebentar lagi international dari Single Sustainability Standard ya, ISP 5000. Nah ini sejauh mana kesiapan daripada Denso dan dari Sinarmas ya untuk menerapkan standar yang baru ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita langsung jawab dulu ya pertanyaannya. Ini mungkin nanti dari Bu Ningrum dulu, nanti dilanjut dengan Bu Dumasi dan mungkin Pak Niko bisa menambahkan. Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin langsung jawab saja. Kalau dari Astra sebenarnya semenjak ESG itu dicanangkan, bahkan internal audit dan risk management itu diikut sertakan untuk memahami apa sih artinya dan bagaimana nantinya peran internal audit itu di dalam ESG. Termasuk salah satunya memastikan Bu. Jadi kalau ditanya waktu pas awal mungkin beberapa tahun yang lalu ya, kita memang bilang ini auditor belum bisa apa-apa. Tapi paling tidak auditor itu memahami seluk-beluknya dulu. Sehingga setelah itu bisa membuat audit programnya. Kalau dari Astra sendiri saat ini sudah ada audit programnya terkait dengan ESG. Apa-apa saja yang harus di audit ya, apa saja yang harus diperiksa. Nah demikian juga dari Denso. Cuman mungkin yang ada agak berbeda, kalau dari Denso tadi sudah cukup lama soalnya dari Denso, ngauditnya itu embed Bu. Embed di dalam audit GSOC-nya mereka. Jadi GSOC itu ada audit yang khusus tentang finansial, tapi ada juga yang GSOC, kita bilangnya GSOC plus dengan operasionalnya. Itu yang dilakukan. Mungkin kalau dari saya cukup itu ya. Oke, terima kasih Bu Ningrum. Silakan Bu Dumasi. Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau di kita tadi sebenarnya ada slide yang mungkin tadi saya tidak omongan dilewat. Tapi di dalam pelaksanaan semua risk management kita itu kita benar-benar menerapkan 3 lines model. 3 lines of models, di mana risk owner ada di depan itu, kemudian nanti dilaksanakan oleh risk management dan akan diperiksa oleh internal audit. So ini sudah yang menjadi udah harus dilakukan. Jadi termasuk terhadap CSR. Jadi setiap kali kita melaksanakan CSR, internal audit pasti akan periksa, termasuk mengaudit bukan hanya pembiayaannya tapi juga apa impact-nya. Dari sanalah kami bisa mengetahui, mendapatkan tadi bagaimana kami sekarang sedang meningkat untuk menghitung SROI-nya, tingkat bagaimana return terhadap investment kita di social responsibility. Jadi social responsibility investment return, karena kita sudah melakukan CSR di mana-mana. What is the benefit for the company? What is the return for the company? Kita sudah lakukan sampai ke situ juga Ibu. Jadi memang ada tim yang kebetulan di asuransi Sinarmas ini segala-galanya diaudit. Jadi it's in our DNA gitu Bu. Makasih. Terima kasih Bu Dumasi. Silakan Pak Niko. Ya, kalau saya sih namanya audit ya audit gitu ya. Tapi mungkin yang penting menurut saya nggak menyamakan ESG sama CSR ya. Tapi misalnya kayak ESG kan S-nya sosial gitu ya. Yang penting menurut saya manfaatnya itu benar nggak sih? Manfaatnya, benefitnya benar nggak? Karena kalau misalnya kayak contoh pengalaman saya, ada dulu satu perusahaan telekomunikasi Bu. Salah satu CSR-nya misalnya dibilang dia mau bikin handphone yang murah sehingga orang bisa bikin wartel. Ya udah tahu sendirilah kan gitu ya. Taunya akhirnya yang pakai itu para pengemis, gelandangan di lampu merah gitu kan. Lucu juga, saya lagi naik motor, tiba-tiba ada pengemis minta duit, tiba-tiba teleponnya bunyi. Oh sebentar Pak, saya terima telepon dulu. Itu kan nggak sesuai manfaatnya gitu kan. Jadi balik lagi ESG itu environmental social governance-nya Pak Suli sudah ketawa tuh. Ya, itu benefitnya sesuai atau enggak, itu yang harus kita audit kan, objektifnya itu gitu. Jadi prosesnya sih sama, evidence based, itu aja sih. Kasih. Oke, terima kasih Pak Niko. Masih ada waktu Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan lagi. Belum terlihat di sebelah kanan saya, kiri saya. Oke, kalau tidak ada, ini masih ada 5 menit, saya boleh nanya Bu ya Pak Niko. Tadi sudah sangat banyak aplikasi real dari penerapan ESG di masing-masing korporasi. Saya cuma bertanya satu hal yang sederhana sebenarnya Pak, sebagai dewan gitu ya, Bapak Ibu di sini. Bagaimana sih Pak dan Bu,
trik dan tipsnya mungkin ya untuk bisa mengintegrasikan pola pikir mindset terkait dengan ESG termasuk tadi tata kelola resiko dan juga accountability dalam setiap diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Dewan. Termasuk pada saat mau mengambil keputusan. Karena anyway semua akan dinilai dari keputusan yang diambil gitu ya. Bagaimana kira-kira untuk bisa menyelaraskan dan mengintegrasikan 3 hal tadi? Silakan. Saya balik ya dari Bu Ningrum. Karena saya pernah jadi auditor juga ya, sebenarnya jadi lumayan mudah bagi saya untuk memahami bagaimana sih untuk memahami pikirannya Dewan itu seperti apa. Dan pada saat saya menjadi Dewan, saya juga sudah cukup paham bagaimana auditor risk management itu mempunyai pola pikir. Mungkin kalau dari dulu saya selalu berpikiran begini, pada saat masih jadi auditor ataupun risk analis, intinya satu, kita itu bagian auditor maupun risk analis itu bagian dari bisnis juga. Jadi jangan sampai kita itu tidak paham bisnisnya. Kita harus paham dulu bisnisnya dan kemudian bagaimana justru membantu bisnis untuk berkembang. Bukan menahan bisnis, tapi membantu bisnis lebih berkembang. Istilahnya adalah kami ini waktu itu kalau jadi audit ataupun risk analis, kita ini adalah dashboardnya manajemen loh. Kita itu memberikan arahan, memberikan peringatan, memberikan rambu-rambu. Mereka mau ngebut silahkan nggak apa-apa, tapi kita membantu memberikan rambu-rambu. Oleh karena itu kenapa disebutnya adalah kalau risk analis maupun auditor, kita bilangnya bukan lagi pengawas, tapi adalah strategic partner. Itu intinya. Nah, bagi Dewan sendiri bagaimana mengintegrasikan, Dewan itu pun juga harus tahu bahwa risk analis maupun auditor itu punya tanggung jawab untuk membantu mereka. Sehingga mereka pun harus cukup terbuka. Makanya kalau di Denso kita bilangnya adalah trust. Mereka harus transparan, cukup terbuka kepada stakeholdernya. Sehingga begitu mereka mendapatkan trust, mereka bisa mau apa aja, istilahnya mau belok ke kiri, mau belok ke kanan, mau lurus ke depan, semuanya akan ikut. Mereka akan paham, oh iya memang ini yang terbaik buat perusahaan. Jadi kita semua memang harus selaras sama-sama supaya nggak saling sikut-sikutan, nggak saling senggol-senggolan, kita harus ke jalan yang sudah ditetapkan. Itu mungkin ya. Makasih Bu Ningrum, silakan Bu Dumasi. Baik. Kalau kita kalau menurut saya itu kalau yang dalam pelaksanaan yang kita lakukan lah ya, yang namanya Dewan itu kan dia tentunya gini, harus memastikan yang namanya strategi ESG kita tuh harus selaras dengan strategi bisnis. Karena kalau kita jalan sendiri, strategi bisnisnya ke sana, kitanya ke sini, nggak akan ketemu. Harusnya semua effort ESG itu adalah mendukung supaya strategi bisnis kita itu maju, bisa berjalan dengan baik, tapi juga harus inline dengan semua aturan yang ada. Jadi memang ya tentu pastilah di sini ada bagian-bagian yang tentunya harus mengontrol ya, sudah pasti harus dikontrol, tapi juga harus digas. Kayak tadi Ibu bilang, jangan sampai saling jadi ada gas, ada rem. Ya, jadi Dewan di situ adalah harusnya memastikan bahwa pelaksanaan ESG ini harus selaras dengan strategi bisnis, itu sih kuncinya. Makasih. Makasih Bu Dumasi. Terakhir Pak. Ya, mungkin cuma nambahin ya. Kan kalau tugas kita tuh di Dewan itu kan memberikan arahan gitu ya. Masalahnya yang diarahkan ini mau dibina atau dibinasakan, benar nggak? Kan gitu kan, antara dua itu gitu ya. Nah, tapi kan nggak bisa ketemu orang, lihat mukanya nggak suka langsung dibinasakan, kan nggak bisa gitu ya. Jadi menurut saya memang harus ada diskusi gitu ya, diskusi dulu untuk tahu gapnya gitu ya. Kadang-kadang pengertian mereka nggak sama dengan kita, ekspektasinya jadi beda yang kayak kata Bu Dumasi tadi gitu. Dan kadang-kadang bukan cuman Dewannya juga, internal auditnya juga nggak tahu apa yang dia periksa gitu ya. Jadi kalau tips trik saya memang kadang-kadang perlu ada diskusi di luar formal meeting yang ada. Karena tidak semua dinamika itu ada di formal meeting. Seperti saya bilang, kita punya masalah budaya, kita tidak mau kelihatan. Kita tuh malu-malu kucing orangnya semua. Ya, jadi kalau kita cuman ngomong ngopi-ngopi keluar semua tuh. Saya nggak minta dibikin mabuk, nggak usah. Tapi maksudnya biasanya mereka lebih keluar berada di informal gitu. Tapi kalau untuk yang audit atau compliance, ini ada salah satu tips yang bagus ya di perusahaan saya sebelumnya ya. Jadi biasanya kita ada namanya private session. Jadi semua disuruh keluar, recordingnya dimatiin. Makin lama Dewan itu sama internal audit atau sama compliance itu private,
makin tegang manajemen di luar gitu. Kamu ngomongnya apa aja tadi gitu kan. Nah itu kadang-kadang bagus juga gitu ya. Tapi maksud saya balik lagi kayak ke kata Bu Ningrum tadi, to get trust. Kita juga harus tunjukin bahwa niat kita itu baik gitu, bukan membinasakan gitu kan. Tapi kalau pilihan itu harus terjadi ya terjadi gitu. Seperti itu. Itu sih. Masih. Oke, terima kasih banyak para panelis Bu Suryaningrum, Bu Dumasi, Pak Niko. Kita berada di akhir sesi. Sebagai penutup saya cuma berpesan aja untuk kita, termasuk diri saya gitu ya. Apa yang tadi disampaikan oleh para panelis mungkin kita akan pahami hari ini, tapi tidak cukup sampai di situ. Kita harus kembali ke organisasi kita masing-masing, terapkan. Karena benchmarking yang sudah dilakukan oleh masing-masing organisasi dari panelis ini sudah menginvestasikan sekian banyak waktu dan ini menjadi success story. Jadi kita tinggal adopsi dan kita modifikasi sesuai kebutuhan di organisasi kita masing-masing. Saya akhiri, terima kasih banyak semua, terima kasih banyak para panelis, terima kasih banyak para peserta. Saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dan mohon kepada moderator dan juga pembicara masih berkenan untuk berada di tempat. Karena saat lagi kita akan melakukan penyerahan cenderamata dari II Indonesia. Untuk itu kami mengundang Governor II Indonesia Bapak Muhammad Panji Winata untuk dapat berkenan memberikan cenderamata kepada para narasumber yang luar biasa tadi memberikan insight kepada kita semua. Mohon berkenan Bapak, kami jemput. Baik, untuk yang pertama diberikan kepada Ibu Suryaningrum. Selanjutnya diserahkan kepada Ibu Dumasi. Dan terakhir kepada Bapak Nicholas. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Kami silakan kepada Bapak Ibu dan juga rekan fotografer. Kita akan pandu dengan hitungan 3, 2, 1. Masih dengan gaya yang sama, 3, 2, 1. Berkenan Bapak Ibu boleh gaya bebas. Dan Ibu Angela kami undang. Baik. 3, 2, 1, masih dengan gaya formal, 3, 2, 1. Boleh dengan gaya bebas, Bapak Ibu boleh ngacungkan jempol, 3, 2, 1. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan berkenan untuk dapat kembali ke tempat.